Permisi Pak, selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Santo. Bapak Santo. Perkenalkan saya Imelda dan teman saya Sri. Ya. Kami mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada angkatan 2016. Kebetulan kami tertarik dalam penelitian madu lanceng, terutamanya terhadap lebah tetragona. Mungkin ke depan kami akan menanyakan beberapa hal terkait budidaya dan bagaimana pemeliharaannya serta sampling madu dari lebah tersebut. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai lebah lanceng, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan lah yang sepengetahuan saya. Kalau boleh tahu, kapan Bapak mulai tertarik memelihara lebah kelanceng ini? Bisa diceritakan? Oh ya, itu sekitar 2,5 tahun yang lalu. Awalnya itu saya mendapatkan di alam itu ada bambu yang berlubang dan itu dihuni oleh lebah. Lah saya pikir bisa enggak kalau ini dirumahkan, dibudidayakan di rumah supaya bisa dikembangbiakan secara maksimal. Kalau bisa kita lihat di belakang sudah ada sarang lebah di kotak-kotakan ya Pak ya. Nah ini lebahnya sudah mulai dipelihara. Dari sudut pandang Bapak sendiri, kira-kira kegunaan dari lebah tetragona ini apa ya Pak ya? Oh, yang untuk madunya sendiri sudah banyak yang dikenal. Itu sebagai apa ya istilahnya, untuk kesehatan kan bagus. Nah untuk lebahnya sendiri mungkin bagi orang kampung yang di sini juga ada tumbuh-tumbuhan yang perlu penyerbukan, mungkin dia membantu penyerbukan supaya menjadikan tumbuhan jadi buah. Itu salah satunya itu. Kalau bisa dilihat nih Pak, kayaknya di sekitar sini banyak pohon salak. Iya. Selain pohon salak, kira-kira sumber pakan dari lebah sendiri tanaman apa ya Pak yang ada di sini? Kalau di sini ada pohon alpukat, kemudian bunga-bunga yang tumbuh di sekitar sini, asal ada bunga pasti ada madu kan. Itu bisa untuk sumber makanan dari lebah lanceng ini. Yang lainnya mungkin Kelapa dia gitu. suka di pohon kelapa atau semuanya lah yang ada kandungan madunya, dia pasti hinggap di situ. Ya. Mungkin kalau mbak-mbak mau melihat yang sudah saya pelihara di sana, mungkin bisa kita jalan ke sana, lihat sampelnya aja. Oh baik Pak, Mari. baik, Pak. Terima kasih Pak atas informasi dan bantuannya. Kami sudah mendapatkan sampelnya dan sampel ini akan kami bawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Halo. Oh ya, email. Oke, baik email. Sama siapa? Oh, berdua sama Sri. Oke. Ya, jadi ini Pak Didit kebetulan di jalan ini, sekalian nanti langsung menuju ke lokasi. Nah, email dan Sri siapkan saja sampelnya ya. Dari lebah lanceng itu diambil madunya sama polennya. Begitu ya, paham? Oke, kita langsung menuju ke sana, nanti ketemu. Baik, see you. Oke. Bagaimana hasilnya?
udah dapat nih Pak sampel madunya ya. Oh ya, ini madu ya, madu trigona ya, dari Iya, Pak. lebah lanceng. Terus ini juga Sampel sampel serangga ya. Ya, udah cukup bagus ini hasilnya. Ya, kita bisa lanjutkan setelah ini. Kan itu kan dekat pohon salak. Kita ingin tahu juga proses penyerbukan salak. Baiknya kita langsung ke kebun salak. Mari. Selamat pagi Pak Tony. Oh, pagi Pak Didit. Wah, sip. Baik-baik aja kabarnya. Ya baik Pak. Sedang apa ini Pak Tony? Cari salak Pak, tapi akhir-akhir ini hasilnya sangat buruk. Oh Ini gimana ya Pak ya? Nah, itu ceritanya pasti ada masalah yang harus dibuka dulu nih. Oh. Jadi, Bapak tahu nggak hubungannya bahwa serangga di sini itu ternyata berperan sekali dengan produksi salak yang Bapak bawa ini. Oh, nggak tahu Pak. Nah, itulah makanya kalau ketemu serangga Iya. di sekitar pohon salak pondok ini, jangan sekali-sekali disemprot. Oh, iya. Karena iya. itu sangat berguna sekali dan membantu untuk proses terbentuknya buah ini. Nah, ini saya bawa mahasiswa Pak, Iya, yang iya, kebetulan juga mau mendalami ini. Oh, Nanti iya. Pak Tony bisa ngasih pelajaran juga bagaimana cara penyerbukan dengan menggunakan bunga Oh, jantan. iya. Nah, Kebetulan saya bawa bunga jantan ini Pak. wah, ya pas sekali nih Pak Tony. Iya. Bisa nanti kita lihat bagaimana Pak Tony langsung mempraktekkan untuk proses penyerbukannya itu Oh, sehingga iya. menghasilkan bunga. Oh, iya. Nah, sementara itu nanti serangganya ini yang akan membawa pollen-pollen yang ada Iya. di bunga jantan ini Oh, iya. menuju ke bunga betina sehingga terjadinya proses yang disebut dengan polinasi. Oh. Nah, proses polinasi ini selanjutnya akan menghasilkan calon-calon buah salak ini. Oh, iya. Semakin banyak serangga yang datang berkerumun akan mengambil polen kemudian masuk ke bunga betina. Sebetulnya tujuannya ke bunga betina itu mencari nektar. Jadi efek samping dari serangga ini mencari pakan itu salah satunya juga melakukan proses polinasi. Nah, selain itu juga ada dari angin. Oh. Tapi angin ini tidak efektif. Ya. Nah, serangga ini sangat efektif karena langsung masuk ke Oh. bunga betinanya. Oh, iya. Begitu Pak Tony. Iya, Pak. Sudah cukup jelas? Ya, sudah Nah, agak jelas makanya Pak. kalau Nggih. terlihat serangga jangan sampai disemprot. Tetap Tetap dipelihara. Ya. Syukur tadi Pak Santo sudah di peternakannya sudah memelihara banyak sekali Oh. sarang kelanceng. Oh, lanceng nggih. Nah, Ya. lebah lanceng itu salah satu polinator yang paling bagus untuk menghasilkan buah. Demikian Pak Tony ya. Pak Didit, Nah, kita terima kasih. ingin menunjukkan mahasiswa, nanti Pak Tony bisa langsung melaksanakan proses penyerbukannya. Monggo. Ini akan saya tunjukkan caranya yang biasa kita lakukan Pak. Ini saya bagi kecil, terus saya masukkan di bunganya sini Pak. Oh ya, jadi di sela-sela bunga betina ya. Iya. Jadi ya. bunga jantannya masuk di sini, Iya. terus bunga betinanya ada di antara di sini sela-sela ini. Iya. Nah, betul. Setelah ini terus berapa lama kira-kira menghasilkan calon-calon ini Pak? Biasanya sampai berbuah itu 6 bulan. 6 bulan. Iya. Oh, cukup lama juga Iya. ya. Tapi nanti kalau tidak ada istilahnya dikembangi ini, nunggu 6 bulan lagi. Oh, gitu. Ini akan mati. Mati ya. Ya. Oh iya. Oh begitu ya Pak, ternyata teknik yang dilakukan cukup simpel dan Iya. hanya meletakkan bunga jantan ke bunga betina. Iya. Jadi selanjutnya proses penyerbukannya akan dilakukan oleh serangga, terus polennya diambil dari bunga jantan, disalurkan ke bunga betina seperti itu ya Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, jadi mahasiswa ini sudah cukup jelas untuk bagaimana secara sederhana bisa dijelaskan proses penyerbukan bunga betina dari bunga jantan dan disupport dengan serangga. Oke, ya. Salah satunya adalah lebah kelanceng sehingga menghasilkan calon-calon buah. Iya. Ya, begitu karena waktu sudah siang, kami akan juga meneruskan lagi perjalanan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bunga jantan, bunga betina, sekaligus juga serangga polinator yaitu kelanceng.
Terima kasih Pak Didit, semoga bermanfaat bagi kami para petani. Matur nuwun. Sama-sama Pak Tony, ya, sukses selalu usahanya. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Sedang apa ini? Kebetulan kami lagi pengamatan lebah Pak. Tapi kita masih bingung ini lebah jenis apa Pak, spesies apa. Coba saya lihat. Oh, ini stingless fish ya? Iya. Dari kalau tidak salah itu dari spesies Tetragonilla laeviceps ya. Ini biasanya ditemukan di daerah-daerah yang seperti misalnya leleng Merapi gitu ya. Nah, jadi ini Tetragonilla laeviceps. Kira-kira untuk perannya sendiri di alam apa ya Pak ya? Jadi kalau peran itu kan sifatnya antroposentris ya. Jadi kalau serangga itu dalam satu ekosistem ya dia mengikuti bagaimana sebuah ekosistem itu, kemudian dia sebagai apa di sana. Tapi kalau kemudian peran secara antroposentris, pertama dia bisa melakukan satu proses peran intermediate, karena peran yang sesungguhnya bukan begitu. Jadi peran dia berperan sebagai penyerbuk misalnya. Kemudian menyerbuk itu dia artinya kan mengoleksi polen. Nah, mengoleksi polen itu adalah untuk kepentingan sumber daya pakan si Tetragonilla itu. Dia koloni kan? Iya. Nah, jadi kalau dia dikatakan sebagai peran penyerbuk, itu artinya peran intermediate yang terkait dengan perilaku makannya itu. Kemudian yang kedua, dia juga menghasilkan nektar. Dia mengkonsumsi nektar yang akhirnya nanti dibawa ke koloni dan dapat dikonversi menjadi madu ya. Dan madu itu kepentingannya adalah untuk kepentingan koloni itu. Tapi untuk kepentingan manusia bisa juga madu itu dimanfaatkan untuk unsur yang dapat memberikan kesehatan pada manusia. Terus kan Pak, sekarang kan di dalam bidang pertanian sudah banyak petani yang menggunakan insektisida. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap koloni serangga penyerbuk? Ya pasti. Kita melihat bahwa insektisida itu kan tidak pilih-pilih, ada yang wide spectrum ya. Wide spectrum itu artinya dia bisa membunuh serangga apa saja. Serangga target dan non-target juga terbunuh. Apalagi kalau spektrumnya sangat lebar, dari serangga yang non-target seperti misalnya serangga yang predator, parasitoid, dan kemudian serangga yang dapat memberikan kemanfaatan lebih pada manusia seperti Tetragonilla ini, ya dia akan berdampak. Jadi tergantung dari insektisida tadi bekerjanya seperti apa, dia itu sebagai racun perut atau sebagai racun syaraf di situ ya. Jadi kalau dia sebagai racun syaraf, pasti serangga itu sistem syarafnya mirip-mirip ya. Jadi satu kena, maka yang lain juga akan dapat terkena juga, termasuk di dalamnya adalah Tetragonilla ini. Nah itulah yang kemudian menyebabkan individu-individu yang terkena oleh insektisida tersebut di lahan pertanian ya, itu akan mati, termasuk lebah pekerja dari Tetragonilla itu yang kebetulan sedang mengkoleksi polen, mencari nektar. Nah itu kalau pada saat itu ada satu aplikasi insektisida, ya sudah, tamatlah dia akan terkena. Nah itulah kemudian yang menyebabkan ada satu reduksi. Kemudian hal yang lain,
insektisida itu kalau kemudian dia jatuh di nektar misalnya, dan nektar itu dihisap oleh serangga tersebut, kemudian dibawa ke sarang, nah itu kan masih ada residunya. Nah itu juga berbahaya kalau kemudian sampai dalam batas-batas yang sudah tidak direkomendasi. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau perlu diskusi, saya ada di ruangan saya. Nanti silahkan setiap saat ya bisa ketemu. Oke, selamat bekerja kembali. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Serangga ya, sebagai salah satu agen polinator menjadi sangat penting dalam proses penentuan pembentukan buah. Nah, buah inilah merupakan hasil polinasi, yaitu pertemuan antara sel gamet jantan menuju sel gamet betina, atau dalam bahasa botani itu adalah polen menuju ke putik bunga. Nah, setelah peleburan maka terjadilah nanti calon buah. Nah, peran inilah serangga menentukan seberapa banyak buah yang dihasilkan, termasuk juga kualitas dari hasil polinasi ini. Nah, seberapa penting ini, maka kepedulian kita manusia itu berusaha mengkonservasi dari serangga ini. Salah satunya adalah lebah kelanceng. Karena kita tahu lebah kelanceng itu lebah yang sangat mudah sekali untuk dibudidayakan. Kita lihat di dalam petani, pembudidaya itu menggunakan kotak-kotak atau peti-peti tempat sarang lebah. Disitulah mudah sekali koloni itu dipecah sehingga memperbanyak serangga. Nah, banyaknya serangga inilah yang menentukan nanti proses polinasi itu berhasil. Dari publikasi itu bisa meningkatkan sebesar 30% dari hasil perkebunan. Kalau dituri, maka salak itu bisa ter-upgrade atau meningkatkan hasilnya sebesar 30% dengan mengoptimalkan serangga yang kita kenal sebagai lebah polinator, yaitu lebah kelanceng. Untuk itulah maka kita harus peduli sekali, jangan sekali-sekali menggunakan pestisida yang sangat merusak koloni serangga, terutama adalah polinator lebah. Oke, begitu. Salam lestari.